Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas C mata kuliah rancangan penelitian. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kerja kelompok kami, yaitu mereview jurnal Angon dengan judul penggunaan acidifer sebagai feed aditif dalam pakan yang mengandung probiotik terhadap NH3 dan kadar air feses ayam broiler. Dengan saya sendiri, Safa Akila, NEM D1A022074. Saya Karenina Farahasori dengan NIM D1A022024. Saya Matris Gatolo dengan NIM D1A022044. Dan dengan saya Fitri Ramadan dengan NIM D1A022036. Selamat menyaksikan. Kita masuk pada materi pertama dengan pertanyaan apakah latar belakang penelitian tersebut. Nah, ayam broiler sendiri merupakan salah satu sumber protein hewani yang digunakan dan digemari oleh masyarakat karena harganya relatif terjangkau. Ayam pedaging broiler merupakan ternak unggas yang laju pertumbuhannya sangat cepat, sehingga dalam jangka waktu 5 minggu sudah dapat dipanen. Pengeluaran biaya produksi terbanyak terletak pada pakan ternak. Oleh sebab itu, pakan harus memiliki inovasi agar biaya pakan tidak membengkak. Penggunaan feed aditif merupakan salah satu cara untuk inovasi yang dipakai oleh peternak. Feed aditif yang sering digunakan oleh peternak adalah antibiotik, tetapi sekarang antibiotik penggunaannya sudah dilarang. Larangan penggunaan antibiotik dalam pakan membuat para peternak beralih kepada probiotik. Penggunaan probiotik banyak digunakan di kalangan peternak. Hal tersebut karena probiotik mempunyai berbagai fungsi, antara lain dapat meningkatkan pertumbuhan dan efisiensi pakan, memperbaiki kualitas telur, meningkatkan produksi telur, mencegah radang usus dan diare. Acidifer adalah asam organik yang bermanfaat dalam prevasi serta proteksi pakan terhadap mikroflora, perusak serta jamur. Acidifer dapat langsung berdampak pada perbaikan sistem pada ternak, terutama kecernaan pakan. Pemberian acidifer berdampak pada penurunan bakteri patogen di dalam pencernaan. Pemberian bakteri patogen dalam usus dapat mengakibatkan pertumbuhan BAL optimal dan membuat penyerapan nutrien dalam usus menjadi lebih baik. Hal tersebut disebabkan meningkatnya jumlah bakteri asam laktat di dalam usus. Bakteri asam laktat yang bersifat bakteriosin akan membuat mikroba patogen menjadi tertekan. Jumlahnya terutama dalam feses tidak terdominasi sehingga konsentrasi NH3 sangat rendah. Apakah hipotesis dari tujuan penelitian? Hipotesis dari penelitian ini yaitu jika nilai F hitung lebih kecil dari nilai F tabel 0,05, P lebih besar dari 0,05, maka pemberian acidifer sebagai feed aditif berpengaruh tidak nyata terhadap NH3 feses ayam broiler, maka hipotesis ditolak. Jika nilai F hitung lebih besar daripada F tabel 0,05, maka P lebih kecil dari 0,05, maka perlakuan berpengaruh nyata terhadap perubah yang diamati, maka hipotesis diterima dan dilanjutkan dengan uji lanjut ortogonal polinomial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui acidifer yang terbaik untuk menurunkan kadar NH3 dari kadar air feses ayam broiler pada pakan yang mengandung probiotik dengan metode eksperimen secara in vivo dengan rancangan acak lengkap dengan 4 perlakuan dan 5 ulangan. Lalu apa saja variabel yang diamati? Variabel yang diamati yaitu variabel terikat NH3 dan kadar air feses ayam broiler. Apakah rancangan sesuai tujuan? Mengapa rancangan tersebut dipilih? Jelaskan alasannya. Sesuai dengan tujuan, rancangan acak lengkap dipilih karena rancangan acak lengkap adalah lebih sederhana dan praktis serta fleksibel dalam penggunaan jumlah perlakuan dan ulangannya. Apakah materi yang digunakan sesuai dengan rancangan? Jelaskan alasannya. Sesuai,
Karena penggunaan data yang lengkap yaitu 200 ekor ayam broiler dengan menggunakan 4 perlakuan dan setiap perlakuan menggunakan sebanyak 5 kali. Setiap unit perlakuan terdiri dari 10 ekor ayam broiler. Perlakuan yang diuji pada penelitian adalah sebagai berikut. R0 sama dengan pakan basal dengan probiotik. Terus R1, pakan basal dengan probiotik ditambahkan acidivir atau asam sitrat 1% dari bobot badan ayam. R2, pakan basal dengan probiotik ditambahkan acidivir atau asam laktat 1% dari bobot badan ayam. R3, pakan basal dengan probiotik ditambahkan acidivir atau asam format 1% dari bobot ayam. Bahan feed aditif yaitu probiotik bal hasil isolasi dan bahan acidivir yaitu asam laktat, asam sitrat, dan asam format. Bahan pakan yang digunakan yaitu jagung, dedak probiotik, tepung ikan, bungkil kedelai, minyak kelapa sawit, CaCO3, top mix, isin, dan metionin. Adapun untuk peralatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kandang perlakuan sebanyak 20 unit, hygrometer, heterometer, timbangan 2 kg dengan kepekaan 1 gram, tempat minum, tempat pakan, alat kebersihan, cawan seng, gelas ukur, oven 105 derajat, desikator, timbangan analitik, cawan, konway, pipet, filler, buret, dan statif. Bagaimana cara menguji hipotesis penelitian? Cara menguji hipotesis penelitian terdiri dari beberapa tahapan, yaitu yang pertama, merumuskan hipotesis H0 dan H1 serta tentukan arah pengujian. Yang kedua, taraf nyata pengujian. Yang ketiga, menentukan dan hitung statistik uji. Yang keempat, menentukan daerah kritis atau daerah penerimaan atau penolakan H0. Yang kelima, menentukan kriteria ujinya. Dan yang keenam, menentukan kesimpulan apakah diterima atau ditolak. Bagaimana kesimpulan penelitian dan jelaskan alasannya. Disimpulkan bahwa ketiga acidivir atau asam sitrat, asam laktat, dan asam format mampu meningkatkan pertumbuhan probiotik dan menurunkan bakteri patogen di seluruh pencernaan ayam broiler yang ditandai rendahnya deaminasi feses yang terukur dari rendahnya kadar N, NH3, dan kadar air feses. Berdasarkan dari hasil penelitian ini bahwa penurunan bakteri patogen dapat dilakukan dengan pemberian bakteri asam laktat atau BAL yang bersifat bakteriosin. Bakteri asam laktat dalam probiotik akan tumbuh maksimal jika pH dalam saluran pencernaan sesuai dengan pH untuk BAL. Oleh sebab itu, penggunaan acidivir dapat menurunkan kadar N, NH3, dan kadar air feses. Cukup sekian penjelasan dari materi yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.